Film ini diawali dengan dua pemuda bernama Ryo dan Nakazato. Dan diketahui mereka adalah pembalap liar jalanan. Mereka berencana akan melakukan duel balap, namun balapan akan dimulai setelah masing-masing dari mereka dapat mengalahkan para pembalap liar sebanyak-banyaknya di kota tersebut. Ryo pun memulai dari sisi utara dan sementara Nakazato memulai dari sisi selatan. Selamat datang di Kisah Kilat dan ini dia alur cerita film Inisial D live action. Film pun berlanjut dengan memperlihatkan seorang siswa SMA bernama Takumi. Dia adalah seorang anak penjual tahu dan ayahnya bernama Bunta Fujiwara. Pagi-pagi dini hari, seperti biasa Takumi pulang dari tugasnya untuk mengantar tahu pesanannya. Sesampainya di rumah, dia melihat ayahnya yang teler akibat mabuk terlalu banyak. Pagi pun tiba. Takumi berangkat ke sekolah seperti biasa. Di sana terlihat Takumi bersama Itsuki berhayal ingin menjadi pembalap liar yang ahli melakukan drifting. Dia juga bercerita tentang cara melakukan drift seolah-olah dia ahli dalam melakukannya. Tak lama seorang wanita cantik bernama Natsuki ada di sana. Perlu diketahui Natsuki ini adalah murid tercantik di sekolahnya. Itsuki pun tiba-tiba membahas Natsuki di depan Takumi karena sebelumnya dia pernah berkelahi dengan anak kelas lain karena wanita tersebut. Enggan menanggapi, Takumi pun bergegas pergi berangkat kerja. Ia bekerja di SPBU milik Mr. X, ayah Itsuki. Sementara itu, Natsuki pulang bersama om-om dan terlihat dirinya diberi uang oleh si om-om tersebut. Di pom bensin saat Takumi bekerja, mereka kedatangan Nagasato, anggota tim pembalap profesional. Seperti kesepakatan di awal, Nagasato datang untuk menantang dewa balap di Gunung Akina. Mr. X mengatakan tidak ada dewa balap di SPBU tersebut. Lalu Nakazato pun mengatakan akan tetap menunggu dewa balap di Gunung Akina malam hari nanti. Lalu Nagasato pergi dan dengan pedenya Itsuki menyuruh Takumi mencuci mobilnya karena Itsuki lah yang akan melawan Nagasato malam dini hari nanti. Rupanya benar saja Nagasato dan Ryo telah berada di Gunung Akina menunggu dewa balap yang diharapkan akan datang. Dan tibalah Itsuki dan Takumi. Itsuki pun dengan pedenya mengajak mereka untuk balapan. Singkatnya, balapan pun dimulai. Nagasato membiarkan Itsuki start lebih awal. Dengan kemampuannya yang tidak seberapa, Itsuki pun melakukan manuver-manuver yang tidak menunjukkan dirinya sebagai dewa balap. Hingga mobil Itsuki pun menabrak pembatas jalan dan singkatnya Itsuki kalah. Dengan mobilnya yang rusak, Itsuki pun mengantarkan Takumi pulang ke rumahnya. Karena Takumi akan segera mengantarkan tahu pesanannya. Sementara itu, Nagasato yang hendak berjalan pulang, tiba-tiba muncul di belakang mobil putih Toyota Corolla AE86. Mobil tersebut pun secara cepat mendekati dengan manuver cantiknya. Mengetahui hal itu, Nagasato pun merasa tertantang lalu injak gas dan melakukan manuver ekstrim agar tidak dapat didahuluinya. Namun rupanya pengemudi AE86 ini lebih jago dari Nagasato dan dirinya didahului dengan mudah. Nagasato pun tidak mengetahui siapa pengemudi di dalamnya. Namun, di mobil itu tertulis nama toko tahu bulat sebagai petunjuknya. Dengan penasaran sekaligus tak percaya, Nagasato pun memutuskan untuk berhenti dan melihat aksi manuver cantik dari AE86 tersebut. Dan ya, pengemudi AE86 itu adalah Takumi, si anak tukang tahu yang sedang mengantarkan pesanannya. Keesokan harinya di SPBU, ayah Itsuki menasehatinya. Dia pun menasehati untuk berhati-hati agar selamat. Namun bukannya meminta maaf, Itsuki malah merengek meminta dibelikan Nissan GT-R.
Lalu tiba-tiba Nagasato pun datang kembali dan ia datang untuk menceritakan kekalahannya atas Toyota AE86 yang bertuliskan nama toko tahu kepada Itsuki. Lalu Itsuki dan ayahnya pun saling memandang dan bertanya apakah Takumi mengenalnya. Namun saat itu dia tidak mau mengakui dan dirinya hanya mengatakan tidak mengenalnya. Lalu Nagasato berpesan apabila salah satu dari mereka kenal pemilik AE86 itu, maka ia akan menunggunya Sabtu malam untuk balapan lagi dengannya. Ayah Itsuki pun kemudian berkata mungkin itulah dewa pembalap yang sesungguhnya. Dan dia mengira itu adalah temannya yang bernama Bunta Fujiwara, yaitu ayah Takumi. Sore harinya Takumi selesai bekerja dan hendak pulang. Namun rupanya ia sudah ditunggu oleh Natsuki di seberang jalan. Lalu mereka berdua jalan-jalan ke taman dan Natsuki ini adalah teman Takumi sejak duduk di bangku SD. Tujuan Natsuki adalah menagih janji bahwa Takumi akan mengajaknya pergi ke pantai pada hari Minggu dengan Toyota AE86 miliknya. Sembari makan bersama, Takumi pun mendengar dirinya digoda oleh Natsuki. Bahwa Natsuki telah membeli pakaian yang sangat seksi untuk dipakai di pantai bersama dengannya. Lalu Natsuki berpesan untuk dijemput di stasiun pada hari Minggu. Dan setelah itu Natsuki pergi dan Takumi pun pulang. Sesampainya di rumah, ayah Takumi pun bertanya pada dirinya apakah dia telah menang melawan GTR di Gunung Akina. Dan Takumi pun mengatakan bahwa hal itu adalah benar. Lalu Takumi memberanikan diri untuk meminjam mobil ayahnya di hari Minggu untuk berkencan dengan Natsuki. Sayangnya, AE86-nya akan dipakai oleh ayahnya di hari yang sama. Tak lama datanglah Mr. X mengajak Bunta untuk mengajak pergi ke klub malam. Di sana, Mr. X menyanjung kehebatan Bunta dalam melawan GTR di Gunung Akina. Namun, Bunta mengatakan itu bukanlah dirinya, melainkan anaknya, yaitu Takumi yang saat itu sedang mengirim pesanan tahu. Dia juga mengatakan bahwa sejak 5 tahun lalu Takumi yang saat itu umurnya masih 13 tahun menggantikan Bunta untuk mengantarkan tahu. Dan ia berangkat jam 4 pagi dan pulang jam 5:30. 1 tahun kemudian Takumi semakin cepat dan pulang lebih awal 15 menit. 2 tahun kemudian Takumi 30 menit lebih cepat dan hanya butuh 4,5 menit untuk mengintari Gunung Akina. Selama 5 tahun itu, Takumi hanya melakukan 1 kali kesalahan dan itu membuat semua tahunya hancur berantakan. Sejak kejadian tersebut, Bunta memberinya segelas air di dalam mobil dan meminta Takumi berkendara dengan tidak membuat airnya tumpah. Hal itu pun sukses membuat kemampuan Takumi meningkat dan ia tetap bermanupar secepat mungkin dan tidak menumpahkan air yang artinya dia juga tidak merusak tahu yang ada di bagasi. Di hari selanjutnya, Ryo mendatangi ayah Takumi karena ia tahu bahwa 19 tahun yang lalu, Bunta ini ternyata adalah pembalap yang terkenal di kota tersebut. Ryo datang untuk mengajak Bunta adu balapan dengannya, namun Bunta enggan menanggapi dan menyuruhnya pergi. Malam harinya, ayah Takumi tiba-tiba memperbolehkan Takumi meminjam mobilnya untuk berkencan di hari Minggu. Tapi dengan satu syarat, harus mengalahkan GTR dini hari nanti. Dan bensin pun akan diisi full tank oleh ayahnya. Awalnya Takumi enggan melakukannya, tapi demi kencan dengan si dia, Takumi pun langsung bergegas ke Gunung Akina. Rupanya di sana sudah ada Itsuki dan dengan sangat pede bisa mengalahkan Nagasato. Sementara itu, Takumi dengan Toyota AE86-nya menuju puncak lokasi. Dan saat Takumi tiba, Itsuki benar-benar kaget kenapa dirinya ada di sana. Lalu Takumi mengatakan dirinya datang untuk melawan GTR. Karena sebenarnya dirinya pernah mengalahkan GTR sebelumnya. Tanpa berlama-lama, mereka pun bersiap untuk bertanding. Di lintasan lurus, Takumi tertinggal karena GTR punya mesin yang lebih gahar. Namun ketika memasuki tikungan, AE86 mulai mendekati GTR dengan manupar drift ekstrimnya. Tapi Takumi mampu memanfaatkan 5 tikungan krusial. Dan jika dirinya bisa mendahului di tikungan pertama, dapat dipastikan dia akan menang.
Singkatnya, Takumi pun menang untuk kedua kalinya dengan memanfaatkan tikungan dan skill driftingnya. Takumi langsung mengemudikan mobilnya menuju ke rumah, namun di tengah jalan dia kembali ditantang oleh Ryo. Tapi dirinya hanya mengatakan bahwa dia balapan hanya karena disuruh ayahnya. Setibanya di rumah, ayah Takumi pun menyanjung dirinya sembari merayakan dengan mabuk-mabukan. Hari Minggu pun tiba. Takumi kemudian menepati janjinya dengan mengajak Natsuki pergi ke pantai. Keesokan harinya terlihat beberapa karyawan di SPBU sedang mencuci Toyota AR86 yang ternyata milik Itsuki. Itsuki ternyata meminta dibelikan mobil tersebut karena terpesona kehebatan AR86 milik Takumi. Sementara itu, Takumi sedang merasakan indahnya jatuh cinta akibat permainan ganas bibir Natsuki kala itu. Hingga malam hari, Takumi tidak sadar ternyata dirinya sudah di dalam mobil AR86 yang dikemudikan oleh Itsuki. Itsuki pun menagih janji Takumi yang akan mengajarinya, padahal Takumi tidak pernah menjanjikan hal tersebut. Singkatnya, mereka mulai mengemudi menuruni Gunung Akina, dan tak lama dari belakang dengan kecepatan tinggi muncullah Lancer Evolution 4, yang ternyata milik anggota tim seorang pembalap profesional bernama Kenji. Dan Lancer tersebut langsung menabrak AR86 milik Itsuki. Kenji mengira AR86 itu adalah milik si tukang tahu. Namun ternyata hanya mobil AR86 sampah, lalu Kenji pun pergi dan membuat Itsuki hampir celaka. Mendengar perkataan tadi membuat Takumi mengambil alih kemudi dan mengejar Kenji. Di sini Takumi menyadari AR86 milik Itsuki ini tidak sama seperti mobilnya. Mobil ini terasa sangat berbeda ketika memasuki tikungan. Takumi pun semakin mendekat dan Kenji pun mulai panik hingga menyebabkan mobilnya sendiri kecelakaan. Tanpa memperdulikan itu, Takumi tetap tancap gas hingga dirinya tiba di rumah. Keesokan harinya, Takumi menghadap ayah Itsuki dan bukannya marah, di sana Takumi mendapatkan pujian karena berhasil mengalahkan Kenji dengan mobil basic milik Itsuki. Setibanya di rumah, Takumi pun memandangi mobilnya dengan penuh bangga. Lalu Bunta pun menghampiri dan Takumi bertanya apa benar memerlukan waktu 1 bulan untuk men-setting suspensinya. Lalu Bunta pun menceritakan semuanya, dimulai dari setting suspensi, keseimbangan vertikal, dan masih banyak lagi. Dan ketika masuk rumah, ternyata Takumi dikagetkan karena ada Natsuki di dalam. Natsuki datang karena sejak dari pantai kemarin Takumi belum juga menghubunginya. Dan lalu mereka memutuskan untuk jalan-jalan ke taman. Natsuki juga mendukungnya untuk menjadi pembalap dan mengatakan Takumi harus bekerja keras agar bisa jadi pembalap profesional suatu hari nanti. Malam dini hari, ketika pulang mengantarkan tahu, Takumi mendapati Ryo dan kawan-kawannya yang sedang di pinggir jalan dan Takumi pun menepikan mobilnya. Di sana mereka mengobrol tentang cara men-setting mobil dan Takumi pun mempelajari itu dari mereka. Lalu Ryo pun mengajak adu balap dan Takumi pun bersedia. Namun Takumi ingin melakukan balapan 3 minggu lagi. Itu bertujuan agar Ryo bisa menyetel mobilnya terlebih dahulu. Setelah itu Takumi pun melanjutkan perjalanan. Dan dia berpapasan dengan Kenji dan Kyochi. Kenji dan kawannya itu lalu putar balik dan mengejar Takumi. Dia pun kemudian mendahuluinya dan mengetahui ada mobil yang mengorder untuk balapan, Takumi pun meladeninya. Namun tiba-tiba mobil Takumi ini mogok karena overheat. Tak lama lalu datanglah Ryo dan disusul oleh Kenji dan Kyochi. Kenji dan Kyochi yang seorang pembalap profesional mengejek mobil Takumi karena tidak pantas melawan mobil mereka. Namun di sana Ryo mengajak duel balap dengan Kyochi lalu dia pun pergi.
Singkatnya, mobil Takumi ini harus masuk bengkel dan Ryo mengajak kerjasama untuk balapan dengan Kyoji sebagai pembalasan kekalahan Takumi. Ryo pun berkata akan meminjamkan mobilnya apabila mobil Takumi belum selesai diperbaiki. Namun Takumi mengatakan dia hanya ingin memakai mobilnya sendiri untuk balapan. Singkatnya, setelah itu Bunta, ayah Takumi, dan Mr. X, ayah Itsuki, tidak pulang selama hampir 1 minggu. Dan ternyata mereka sedang merancang AI-86 dengan mesin terbaru tanpa sepengetahuan siapapun. Dan akhirnya AI-86 itu jadi dan dibawa ke pom bensin. Takumi pun kaget melihat mobilnya dengan keadaan sudah terupgrade. Malam itu juga Takumi membawa mobilnya untuk menuruni Gunung Akina. Sementara itu, Itsuki yang sedang keluar dengan Maya, karyawan ayahnya, berhenti di sebuah hotel dengan maksud mengajak Mia untuk bermantap-mantap. Namun sayangnya, Mia menolaknya. Lalu dengan kaget, Itsuki melihat Natsuki keluar dari hotel bersama om-om dengan Mercy-nya. Itsuki pun mengikuti kemana arah mereka pergi. Dan keesokan harinya di SPBU, Takumi menceritakan kehebatan mobilnya. Namun selesai bercerita, kini Itsuki menceritakan tentang Natsuki yang dia lihat keluar dari hotel bersama om-om kemarin malam. Itsuki juga mengatakan hanya butuh 30.000 yen untuk tidur bersama Natsuki. Mendengar hal tersebut, Takumi tidak percaya dan mereka pun bertengkar. Keesokan harinya, Takumi mencoba menghubungi Natsuki namun tidak ada jawaban. Dan tiba-tiba di luar rumah sudah ada Ryo dan Nagasato. Mereka datang untuk mengingatkan bahwa hari ini adalah waktunya mereka balapan. Namun di tengah perjalanan, Takumi memergoki Natsuki yang bersama om-om dalam mobil Mercy-nya. Dan Takumi pun lalu bergegas mengejar Mercy tersebut. Kehilangan jejak, Takumi pun pergi ke wartel untuk menelpon Natsuki. Betapa kagetnya dia ketika Natsuki berbohong sedang berada di kampung halaman. Kenyataannya Natsuki sedang memakai handuk di kamar bersama om-om. Namun Natsuki mengatakan kepada pria itu bahwa hari tersebut ada hari terakhirnya mereka bertemu. Karena rupanya Natsuki sudah mulai sadar dan takut bahwa Takumi tahu akan pekerjaannya selama ini. Di sisi lain, Takumi pun datang ke lokasi balapan. Dan tanpa berlama-lama, balapan antara Takumi, Ryo, dan Kyoji pun berlangsung. Dimulai dari Takumi berada di posisi akhir, Ryo di posisi kedua, dan Kyoji di posisi pertama. Dalam balapan sengit tersebut, panitia mengatakan ada mobil pribadi yang masuk ke arah gunung. Mereka pun diminta memperlambat kecepatan mobilnya. Namun Kyoji memanfaatkan momen itu untuk mendahului mereka. Dan akhirnya Kyoji kecelakaan karena tidak dapat mengendalikan mobilnya. Dan kini hanya tersisa Takumi dengan Ryo. Dan hanya tersisa 5 tikungan beruntun terakhir. Di sana Ryo berhasil mendahului Takumi. Dan seketika Takumi teringat apa yang diajarkan oleh ayahnya. Bahwa semua tikungan termasuk tikungan terakhir adalah penentu kemenangan. Dan benar saja, Takumi pun berhasil mendahului di sisa lintasan balap dan berakhir di posisi pertama. Usai balapan, Ryo menemui Takumi dan dia mengatakan akan membuka tim balap baru dan Takumi diharapkan bisa bergabung dalam tim tersebut. Namun Takumi tidak memberikan jawaban apapun dan segera bergegas menemui Natsuki. Yang akhirnya Takumi pun melihat sendiri bahwa Natsuki diantarkan pulang oleh seorang om-om dengan Mercy-nya. Seketika Takumi patah hati melihat hal tersebut. Natsuki yang mengetahui Takumi ada di depannya pun hanya bisa terdiam dan saling memandang. Natsuki tampak menyesal tapi Takumi bergegas pergi dari sana. Sesampainya di rumah kemudian Takumi meminta maaf kepada Itsuki. Dan Takumi juga menelepon Ryo untuk menyatakan bahwa dirinya akan bergabung dengan tim balapnya dan film pun berakhir.
Begitulah alur cerita film Inisial D live action. Walaupun film lama, tapi kenangan Mimin masih berada saat nonton anime tersebut. Kalau yang ada mau request, silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe-nya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai